Shalom saudara-saudaraku, kembali lagi dengan saya Devina Pita Sirnadea. Nah, kali ini saya akan membagikan renungan, tetapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan mengetahui apakah virus corona itu dan bagaimana kita sebagai orang Kristen dalam menanggapi virus corona. Namanya adalah corona. Dia virus. Ukurannya sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata. Dia sangat suka bermain dengan manusia. Virus ini dapat menyebabkan banyak manusia menjadi sakit seperti batuk, demam, bahkan sesak nafas. Tapi manusia jadi takut karena virus tersebut. Lalu, bagaimana kita sebagai orang Kristen dalam menanggapi virus corona? Apakah kita harus khawatir dengan adanya virus corona? Saudara-saudara terkasih, jika ada pertanyaan, apakah Anda khawatir jatuh sakit? Apakah Anda merasa berat memikirkan biaya dokter dan harga obat yang terus bertambah mahal? Atau apakah Anda khawatir dengan kondisi kesehatan orang tua yang makin lanjut usia atau kerabat yang harus Anda rawat? Apakah Anda resah setiap kali mendengarkan berita tentang wabah penyakit baru? Jika salah satu pemikiran tersebut sempat terlintas di benak Anda, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Saudara-saudara terkasih, hingga kini penyakit COVID-19 atau yang lebih dikenal sebagai wabah virus corona telah menjangkiti puluhan ribu orang dan menyebabkan kematian ribuan orang di banyak negara. Belum dapat dipastikan kapan kondisi ini akan mencapai puncaknya. Apabila pemeriksaan yang dilakukan di seluruh dunia justru menunjukkan adanya perluasan dalam wilayah yang terjangkiti. Saudara-saudara terkasih, kita semua khawatir tentang kesehatan kita, dan itu sangatlah wajar. Sekeras apapun upaya kita untuk tetap sehat, ada waktunya kita akan kalah melawan penyakit. Kita tidak benar-benar berkuasa mengatasi penyakit. Ada sejumlah penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Tidak bisa sembuh adalah resiko terbesar yang harus dihadapi. Saudara-saudara yang terkasih, memang sebagian dari kita berusaha sebaik mungkin untuk hidup sehat dengan cara berolahraga, minum vitamin, makan cukup dan teratur, selalu melakukan cek kesehatan rutin. Kita juga berusaha mencegah datangnya penyakit dengan melakukan vaksinasi dan menjaga kebersihan. Jika sampai sakit, kita cepat-cepat berobat. Kita juga membeli asuransi agar bisa membayar semua biaya perawatan jika diperlukan. Saudara-saudara terkasih, namun saat sakit, aktivitas sehari-hari terasa sulit untuk dilakukan. Kita menjadi lemah dan tidak mampu menjalankan peran kita sepenuhnya. Kita tidak bisa melakukan kegiatan yang kita senangi atau mewujudkan keinginan kita. Sakit itu juga mahal karena kita harus pergi ke dokter, membeli obat, dan menjalani perawatan. Meski demikian, obat-obatan dan teknologi tidak bisa menjamin kesembuhan kita. Kemajuan ilmu pengetahuan mungkin dapat menolong kita memperpanjang hidup atau menemukan jenis obat dan terapi baru, tetapi akan selalu ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apakah itu berarti bahwa tidak ada solusi untuk ketakutan dan kekhawatiran kita akan masalah kesehatan? Ada cara untuk mengatasinya, atau setidaknya jawaban yang bisa memberi kita ketenangan dan kepastian. Saudara-saudara terkasih, kita membutuhkan sumber pengharapan yang lebih pasti dan terjamin, yang tak hanya mengatasi masalah kesehatan itu sendiri, tetapi juga dapat mengatasi konsekuensi akhir dari penyakit, yaitu kematian. Alkitab menceritakan tentang Allah Sang Pencipta yang membentuk alam
alam semesta beserta segala isinya. Allah menciptakan setiap dari kita, jadi Dia tahu cara kerja setiap bagian tubuh kita dan apa yang membuat bagian-bagian itu rusak. Alkitab menjelaskan bahwa tubuh kita rusak karena apa yang disebut sebagai dosa. Dosa terjadi saat umat manusia memilih untuk menolak otoritas Allah dan hidup ini dan hanya mau menjalani hidup sesuai keinginan mereka sendiri. Dosa memisahkan kita dari Allah yang Maha Kudus dan juga mengakibatkan munculnya penyakit dan kematian. Namun Allah tetap mengasihi kita karena Allah sendiri yang menciptakan pikiran hati kita. Dia mengerti penderitaan yang kita alami saat kita jatuh sakit. Saudara-saudara terkasih, Allah sendiri berjanji bahwa kita akan hidup bersamanya sepanjang masa. Untuk itulah Allah telah mengutus anaknya Yesus ke dunia dalam rupa manusia. Yesus datang untuk menunjukkan bahwa jika kita berbalik dari cara hidup kita yang berdosa dan kembali kepada Allah, kita akan memperoleh hidup kekal setelah kematian. Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Jadi saudara-saudara terkasih, jika berbicara masalah kesehatan dan penyakit yang Anda hadapi pasti membuat khawatir. Namun Alkitab meyakinkan kita bahwa jika kita datang kepada Yesus dan mengikutinya, kita akan menikmati kasih-Nya, perhatiannya, dan penyertaannya setiap hari. Dia berjanji menyertai di saat kita sehat ataupun sakit. Dia akan menolong kita mengatasi kekhawatiran atas masalah kesehatan. Kita semua masih akan mengalami masalah kesehatan. Kita masih bisa jatuh sakit kapan saja dan tetap harus menghadapi semua konsekuensinya. Namun, jika kita mengikuti Yesus dan menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan-Nya, kita akan menemukan kedamaian dan penghiburan untuk mengatasi semua kekhawatiran, ketakutan, dan kelemahan kita. Kita bahkan dapat melihat jauh melampaui kesembuhan yang kita harapkan dan menemukan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada kesehatan dan kehidupan di dunia ini. Kita akan hidup dengan penuh